Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bincang-bincang kita pada kali ini kita mencoba mengambil pesan dan pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya kisah Nabi Musa itu cukup banyak, namun kali ini kita akan mencoba mengambil bagian terakhir ketika Nabi Musa alaihissalam melarikan diri bersama Bani Israel. Ketika itu Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Setelah jauh berjalan, akhirnya Nabi Musa terjebak, di mana di depannya ternyata hamparan Laut Merah. Sementara di belakang Nabi Musa, Fir'aun mulai bergerak dengan para pasukannya yang siap untuk membantai Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika itu Nabi Musa berpikir bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Namun pikiran Nabi Musa terbentur karena Nabi Musa melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya dan Bani Israel. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Lalu Nabi Musa alaihissalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut? Ketika itu juga laut terbelah dan terhampar jalan yang sangat luas dan panjang untuk dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyeberangi dan berjalan di tengah lautan yang sudah terbelah. Semua pengikut Nabi Musa Bani Israel selamat dari kejaran dan selamat dari maut yang mengancam mereka dari Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di pinggir Laut Merah, lalu Fir'aun juga ikut menyeberang, berjalan menelusuri jalan yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Yang terjadi adalah pada saat Fir'aun dan pengikutnya baru berada di tengah laut, kemudian laut itu kembali bertaut seperti semula. Apa pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa ketika itu tidak ada yang terpikirkan oleh Nabi Musa kecuali adalah Nabi Musa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ternyata kaum muslimin ketika kita menghadapi kesulitan, problema dalam hidup ini, kadang kita mencari solusi yang jauh dari lingkungan kita. Tetapi kalau kita belajar kepada kasus Nabi Musa alaihissalam ini, bahwa terkadang solusi jalan keluar dalam menghadapi persoalan kesulitan dalam hidup ini
Kadang-kadang solusi itu tidak jauh-jauh dari kita. Dia berada di dekat kita. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak akan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepadanya untuk memukulkan tongkatnya, kemudian tongkat itu bisa membelah laut. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kalau kita menghadapi problema kesulitan dalam hidup, kita tenang. Kita jangan kasak kusuk. Belajarlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Terkadang bahwa solusi itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Mungkin solusi itu adalah anak kita, istri kita, keluarga kita, atau mungkin tetangga kita. Bahkan terkadang mungkin solusi itu adalah benda-benda yang tidak jauh dari sekitar kita. Kalau seandainya solusi itu tidak kita temukan di sekitar kita, barulah setelah itu kita melirik melihat kepada di luar jangkauan kita. Mungkin orang-orang yang jauh tinggal daripada kita. Tetapi kisah Nabi Musa mengajar kepada kita, manakala kita menghadapi problema dalam hidup ini, maka solusi jalan keluar itu, lihatlah dulu di sekitar kita. Oh, ternyata potensi di sekitar kita itu cukup banyak. Semoga kisah Nabi Musa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pertama, bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya pada saat hamba itu berada pada titik nadir, pada titik yang sangat lemah, pada saat manusia hambanya berada dalam kesulitan. Yang kedua, solusi jalan keluar itu terkadang ada di sekitar kita, maka oleh karena itu kita harus mampu membaca situasi di sekitar kita. Semoga kita selalu arif dan bijaksana di dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup ini. Demikian saja, terima kasih.